Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar buku hijau halaman 14 membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Ada anak Jepang yang mudah-mudahan memberi motivasi untuk kita semuanya. Masa teknologi dari Jepang, Quran juga kita belajar dari orang Jepang. Enggak sih, enggak masalah. Yang penting dari manapun kita belajar, yang penting ilmunya benar, bukan ilmu yang sesat. Ada Solih, ya. Solih, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kita akan membahas tentang nun mati atau tanwin, ya. Lihat ya. Nun mati atau ya. Maksudnya apa? Di dalam Quran itu ada ujung-ujung bacaan itu ada nun mati. Setelah nun mati ketemu huruf apa? Nun mati atau tanwin. Jadi kita cari ada nun mati atau tanwin. Nah, sebelum bahas jauh, yang penting Soleh tolong kuasai dulu bahwa hukum nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 4 cara baca. Yang pertama, bunyi nun mati itu kan kalau dilatenkan an. Tanwin juga an, in, un, n juga ujungnya. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya membaca huruf n, ya. Nun mati kan en, nun mati kan en tuh, n kan, n. Tanwin ini juga ini an, in, un. Ini namanya an ya, bunyinya an, tuh bunyi n, ujungnya n. Ini in, ini un. Nah, yang akan kita bahas bunyi n ini akan menjadi bunyi apa? Nah, nun mati atau tanwin ini dalam huruf hijaiyah dalam Quran itu nanti terbagi cara menjadi 4 cara baca. Nih ya, 4 cara baca. Nun mati atau tanwin pertama idhar. Idhar itu artinya jelas. Idhar apa, Sol? Jelas. Jelas, bunyi N-nya jelas ya. N jelas. Ya, jelas bunyi N-nya itu jelas. Jelas apa bahasa Jepangnya jelas lah gitu ya, nanti mamahnya bantu. Kemudian nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf ikhfa nanti N-nya jadi samar. Jadi eng. Samar. Samar itu apa ya bahasa Jepangnya? Iya. Pokoknya jadi enggak en lagi, jadi eng, min jadi ming gitu ya. Nah, yang ketiga iklab, bunyi N-nya merubah menjadi M. Ya. Kemudian yang keempat idgom. Idgom itu kalau bunyi N-nya berubah tergantung huruf di depannya. Kalau huruf di depannya E, Y, jadi Y, jadi N, jadi Y. Kalau jadi R, jadi R. Jadi lam, jadi L, jadi waw, W, waw gitu ya. Nah, sementara yang harus Soleh cerna, hukum nun mati atau tanwin dibagi 4 cara baca. 1 idhar, 2 ikhfa, 3 iklab, 4 idgom. Nah, pertanyaan Pak Ari, hukum nun mati atau tanwin ada berapa sayang? Ada 4. 1 dibaca Idhar. 2 Ikhfa. 3 Iklab. 4 Idgom. Nah, kamu hafalin huruf-huruf idhar itu ada 6, huruf ikhfa ada 15, huruf iklab cuma 1 bak doang, huruf idgom 6. Yarmaluna. Nah, Pak Ari tanya, huruf idhar ada berapa? Ada 6. 6. Ikhfa? 15. Iklab? Bak. 1 ya. Iya, 1. Idgom? 6. Itu dulu ya. Jadi ini cara membaca bagan. Jadi kamu nanti kapan saya sangat berbangga bahagia kalau kau nanti bisa ngajarin orang-orang di sana ya. Di mana di Jepang sana ngajarin ngaji pakai buku hijaunya. Nanti buku hijaunya Pak Ari kirim, nanti kamu perbanyak fotokopi di sana. Kamu ajarin ke orang-orang di sana ya. Jadi pertama di whiteboard itu nih, hukum nun mati atau tanwin dibagi 4 cara baca. 1 idhar, 2 ikhfa, 3 iklab, 4 idgom. Coba kamu ngomong. Jelasin ulang. Yang ini. Yang ini. Hukum. Ya, nggak apa-apa. Seadanya aja. Hukum nun mati. Hukum nun mati. Atau tanwin. Dibagi menjadi 4. Berapa? 4. 1 harus dibaca. Idhar. 2 harus dibaca. Ikhfa. 3 dibaca.
Iklab. Iklab. 4 dibaca Idgom. idgom. Sampai situ dulu. Kan belum dijelasin nih ya. Halaman. Hukum nun mati atau tanwin itu ada 4 cara bacanya. 1 ini bagannya. 1 idhar, 2 ikhfa, 3 iklab, 4 idgom. Itu ya. Itu dulu. Nah, berikutnya, baru ke berikutnya. Doakan kepada hamba Allah yang memiliki rezeki, lebih baik dari zakat, infak, dan sedekah. Bantu. Kami ingin memperluas rumah yatim ini, rumah ini ke belakang. Biar anak-anak bisa pada nginep di sini, bisa belajar, bisa yang lain juga tamu, nggak repot cari penginapan. Soleh, hukum nun mati atau tanwin ya. Nun mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi atau diiringi dengan huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum baca ya. Maksud soalnya mungkin bertanya ya. Apa sih maksudnya Pak Ari? Sebentar. Yang dimaksud di bagan tadi nun mati atau tanwin. Ini nun mati ya. Nun mati, nunnya mati atau tanwin. Atau tanwin ini un ya sayang. Nun mati atau tanwin. Saat berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 ini terbagi menjadi 4 cara baca. Masih ingat gak? Nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 ini terbagi menjadi 4 cara baca. Yang pertama tadi dibaca apa sayang? Idhar. Idhar, bagus, jelas. Nih, idhar yang mana hurufnya nih ya? Kamu boleh paham, boleh enggak dulu ya. Nah, ini nanti kamu kilas balik rekamannya, kamu udah pinter nanti ya. Nih, yang idhar ini pertama nih hamzah atau alif ya. Iya. Aha tuh ha, ahaho, agoha. Nih. Maksudnya apa Pak Ari? Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 6 ini, ahaho agoha, bunyi N-nya, bunyi nun matinya tetap N. Jelas dibaca N ya kalau dilatenkan. Maksudnya apa? Kalau ada kalimat ujungnya nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 6 ini, ahaho agoha, itu harus dibaca jelas. Itu yang dikatakan idhar. Kemudian nanti yang kedua adalah idgom. Idgom ya. Idgom. Nanti dibahas secara rinci ya. Ini pengertian secara umum. Boleh ngerti, boleh enggak. Nanti kamu kalau udah ngerti, nanti ulang lagi rekaman ini ya. Idgom. Idgom yang mana? 6 juga hurufnya. Yarmaluna. Ya. Mana ya? Nih ya. Ya. Oh warnanya kasih lain ya. Nih. Pak Ari nggak ngerti nggak apa-apa. Nggak penting. Ngerti yang belakangan ya. Yang penting ikutin aja. 1 ya nih huruf idgham. Pak Ustadz. Ya. Itu. Nah, kalau tadi huruf idhar itu 6 aha ho agoha, ini Pak Adi ngelingkarinya salah ya. Ini bukan jim, yang dilingkari harusnya ini. Aha ho nih. Aha ho agoha. Ini huruf idhar ya, yang 6 ya. Aha ho agoha. Itu huruf idhar. Nah, sedangkan yang dikatakan huruf idgham juga 6. Mana nih? Huruf idgham itu kalau nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham, bunyi N-nya melebur pada huruf sesudahnya. Jadi kalau setelah nun mati bunyi ketemu ya, jadi ya. Ketemu menjadi mana nih ya? Nih, ya. Yarmaluna, ya. Ro, yarmaluna, ya. Ro, yarmaluna. Ro, mim. Yar, malu, lam, lu, wau, nun. Yar, malu, nah ada 6 kan tuh ya? Iya. Ya, ro, mim, lam, wau, nun. Yar, maluna. Ini idgham. Ya. Ketiga adalah iklab. Kalau iklab hurufnya cuma 1. Iklab. Ini kayak kita ganti warna yang lain ya. Nah, apa tadi yang iklab? Hurufnya cuma ba doang. Ba doang. Ba. Nah ini iklab. Maksudnya apa Pak Ari? Kalau nun mati atau tanwin, setelah nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba, itu bunyinya iklab. N-nya, bunyi N-nya berubah menjadi M. Nanti dijelaskan saat teori ya. Ini secara umum dulu membahas. Paham syukur, nggak paham belakangan nanti diulang-ulang lagi ini paham ya. Karena ini sudah bagan. Kemudian yang keempat, kita ganti warna ya. Ganti warnanya apa? Hitam aja jangan kuning ya. Kuning. Ini kuning.
Kuningnya nggak begitu jelas soal. Nggak apa-apa ya, kelihatan ya? Ya. Atau oranye deh, oranye. Tuh ya. Oranye mirip dengan itu warna apa ya? Oh, violet dah. Violet nih ya, violet. Sama aja warnanya, mirip-mirip lah. Yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa itu hurufnya 15. Mana? Nih, mulai ini. Ta, sa. Nih, huruf ikhfa ya. Yang nggak di ini. Ta, sa, dal, zal, zai, zai, nih, zai, jim, sin, shin, sobat, to, zo, fa, ko, ka. Oh, gampang aja. Yang nggak dilingkari huruf ikhfa, Soleh. Ya, Solih? Oh, Ya nggak? iya. Lupa, Pak Ari. Ya, Sisanya. kan sisanya yang nggak dilingkari itu sisanya huruf ikhfa. Hmm. Maksudnya apa? Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, ini bunyi N-nya berubah menjadi eng. Jadi yang harus dipahami, inilah yang saya katakan, baca Quran tidak akan benar kalau kalian tidak memahami buku hijau, tidak memahami buku tajwid. Bisa sih, pinter sih, cuma nanti kadang-kadang bingung. Kadang-kadang satu sekali ini benar bacanya, dikali lain bingung dia karena nggak yakin. Tapi setelah buku hijau, makanya setiap orang yang sudah belajar Iqra 4, Iqra 5, sebelum ke Iqra 6 saya wajibkan buku hijau dulu. Kalau mau pinter. Kalau nggak mah masa bodoh, sekarepmu ya. Gitu. Nah, Soleh, nih ya, nun Iya. mati atau tanwin itu dibagi menjadi berapa cara bacanya sayang? Mati. Cara baca? 4. Yang satu apa tadi? Ikhfa. Idhar. Idhar. Yang idhar dulu ya. Idhar hurufnya mana tah? Coba sebutin. Tuh yang dilingkari merah. A. A. Ahaho. Ahaho. A. Nah, ini ya. Ahaho. Ahaho. Agoha. Ya, ini ya nih. Ya, yang dilingkari merah ya. Satu. Nun mati atau tanwin saat bertemu dengan huruf idgham. Hurufnya 6 juga. Nih, yang dilingkari biru. Mana coba? Ro. Lam. Mim. Nun. Wau. Ya. Ya, kalau digabung nanti jadi yarmaluna ya. Yarmaluna. Yarmaluna ya. Kalau dibaca digabungin kan kayak gitu. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, wau, nun. Ya nggak gampang gitu. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Terkumpul dalam yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, wau, nun. Nanti idgham dibagi 2. Ada idgham bigunah, bilagun. Nantilah ya. Kemudian yang ketiga iklab. Hurufnya berapa iklab? 1. Satu apa? Ba. Ini ya yang hijau nih, ba. Kemudian ikhfa. Hurufnya 15. Yang mana? Sisanya nih sayang. Yang nggak dilingkari. Nah, ta, sa. Kalau urutan kita yang gampang. Ta, sa, dal, zal, zai, jim. Rohnya enggak. Zai, jim, sin, shin, sodod, to, zo, fa, ko, ka. Itu IPA 15. Gitu ya. Nah, ini membaca bagan mungkin bisa ngerti, bisa belum. Karena kan belum dibahas. Ini baru pengertian secara umum aja. Jadi kalau kalian sampai saat ini, sampai titik ketiga ini saya jelaskan belum paham, nggak apa-apa. Karena belum ke teori ya. Jadi Soleh pertama kali kau nanti ngajarin orang-orang, lihat bagan ini ya Sol ya. Bagan ini kecil tapi nanti bukunya gede. Nanti kamu lihat ini nun mati atau tanwin dibagi 4 cara. 1 idhar, 2 ikhfa, 3 iklab, 4 idgham. Nanti kamu urutkan huruf idhar nih ada 6, ahaho, agoha. Dikumpulkan dengan kata ini ya. Ini boleh hamzun, paha, unsuma kayak gitu ya. Atau ini akhi, haka, ilman, hazahu, ghairu khosid. Nggak usah deh ini mah. Ini contohnya, contoh idhar. Tapi kalau ke contoh idhar nanti dipraktek setelah belajar teori dulu. Kemudian yang kedua ikhfa hurufnya ini. Ya, boleh shod, ra, sa, kaf, kho, shin, kof, sin, zal, to, zaifa, to, do, zo. Ini dikumpul dalam ini. Dikumpulkan dalam sibdasana kam janda saksun kod sama dum tayyiba zid fitu kom do zolima. Ini contohnya. Sebelum ke contoh, belum ngerti kalau lihat bagan. Ini iklab hurufnya 1 ba. Contohnya ini samiun basir, samium, yan bagi. Ini juga belum jelas kalau kita belum ke teori.
Idgham 6 hurufnya yarmaluna tuh idgham dibagi 2. Ada idgham biguna, ada bilaguna. Biguna, yanmu, bilaguna, lam tantur. Ini contohnya. Ini pengecualian. Belum ngerti. Belum, karena memang kita baru baca bagan. Baru baca skema. Ibarat kalau saya dulu belajar teknologi itu, di televisi itu skemanya ini. Ini bagian speaker, ini bagian audio, ini bagian mixer, dan segalanya kayak gitu ya. Mungkin nggak tahu Soleh ini jagonya di mana ya. Dia di halaman berikutnya kita membahas nun mati atau tanwin. Baru di sini dijelaskan. Nun mati dan tanwin itu bila bertemu dengan huruf yang tadi kita jelaskan, huruf yang 28 itu, menghadapi huruf-huruf yang hijaiyah yang 28, terbagi menjadi 4 cara membaca. Yang pertama idhar. Kalau ditanya, apa itu idhar? Idhar atau disebut juga idhar halki. Ini. Apa itu idhar? Ya, idhar itu dibaca jelas, terang, jelas. Kapan idhar terjadi? Nih, idhar atau idhar halki kapan terjadi? Apabila nun mati. Nun mati itu tadi yang Pak dijelaskan. Ini nun mati ya. Nun mati atau tanwin. Tanwin ini, tanwin an inun. Nun mati atau tanwin. Kenapa atau? Karena salah satunya, nggak mungkin keduanya ada di situ. Nun mati atau tanwin dibaca terang, dibaca jelas N-nya. Nun mati itu kan bunyinya N. Tanwin juga an inun ujungnya N. Ya, bunyi N ini dibaca jelas. Bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan satu huruf idhar. Nah, disebut idhar halki. Kenapa? Karena huruf-huruf yang 6 itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, apa huruf idhar? Huruf idhar itu ada 6. Di sini hurufnya nih. Ahaho agoha. Coba Soleh. Huruf idhar ada berapa? Ada 6. Apa aja? Ahaho agoha. Ahaho agoha. Nah, kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini, bunyi nun mati atau tanwin-nya dibaca apa? Jelas. Jelas. Jelas apanya, Leh? Jelas N-nya. Ya, bagus. Saya pikir orang Jepang nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Tolong Mama dibantu ya. Saya agak pesimis karena saya takutnya dia nggak ngerti bahasa saya gitu ya. Karena dia kecil lahir di Jepang walaupun dia darahnya ibunya dari Jawa. Iya. Ahaho agoha. Seringkali nanti Soleh hafalnya ini. Boleh akhi haka ilman hazahu gairu khosir. Ini nazom ya, lagu. Boleh irhi ya. Kalau Pak Ari yang suka yang ini ya. Jadi huruf idhar itu ada berapa? Ada 6 terkumpul dalam lagu nagomnya gini. Hamzun pahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Coba ayo. Yo Soleh. Hamzun pahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Bisa baca sendiri coba. Hamzun fahaun summa ainun ha'u. terus muhmalatani summa ghinun kha'u. Bagus. Nanti dibiasain ya. Jadi nanti lagunya gini. Hamzun pahaun summa ainun kha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Kok Pak Ari bisa? Saya dari mulai seumur sebelum Soleh diajarin sama ayah ini lagu. Bisa lagu doang, tapi nggak ngerti dulu ya. Ya, hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Jadi nanti Soleh ada di hadapan orang-orang yang belajar tajwid. Huruf idhar itu ada 6. Ahaho agoha. Atau bisa juga berlagu dalam nagom. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Subhanallah. Udah orangnya ganteng, putih, pintar pula, subhanallah ya. Jangan muka yang ganteng, muka yang cakep nanti dibakar api neraka karena tidak beriman, karena kafir, karena tidak beriman. Naudzubillah, jangan sampai ya. Kafir itu menolak ya, menutup. Kita nggak boleh. Nah, Soleh,
Soalnya Ya. belum paham kalau belum ke sini. Nih, Pak Ari jelasin sini ya. Nah, sebelum bahas ke bawah ini, Soleh, hukum nun mati atau tanwin ada berapa tadi? Ada Hukum 4. ada 4. Yang satu adalah Idhar. idhar. Nah, idhar itu apa sih tadi dibaca apa? N-nya dibaca jelas. N-nya dibaca jelas. Nun mati itu kan ujungnya kalau dilatenkan jadi N. Tanwin juga an in un ujungnya ya Bu Puji nanti mungkin kalau dia nggak paham dikasih coretan. Ujungnya an in un itu N. N-nya itu dibaca jelas kalau berhadapan dengan huruf idhar yang 6. Huruf idhar yang 6 itu apa sayang? Uh, A, aha, Aho. ahaho, Agoha. ahaho, agoha. Ahaho, agoha. Ya, dibaca jelas kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Idhar itu disebut juga idhar halki. Kenapa halki? Kenapa hurufnya keluar dari mana halki itu? Dari tenggorok. Halak tuh halki tenggorokan. Karena huruf idhar itu keluar dari tenggorokan. Halki. Ini ya. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf idhar. Nun mati bertemu dengan huruf idhar ada 2 macam. Yang pertama, nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Pengertian kalimat itu bahasa Indonesia kata ya. Takut bingung dia. Contoh nih ya. Contohnya. Nih Pak digedein. Soleh. Coba baca. Coba baca ini sayang. Min Ummati. Min ummatin. Min Ummatin. Min ummatin. Lihat ya. Idhar itu ditulis dan dibaca sama tuh. Dibacanya jadi min ummati. Tetap tin ya, min ummatin dulu. Min ummah kalau dihentikan ya. Oh. Maksud Pak Ari yang akan kita bahas ini nih. Sekarang ada tanwin nggak di sini? Tanwin tahu nggak apa? Nggak ada. Tanwin apa? Tanwin apa? Tanwin apa? Tanwin. Yang an itu. Yang atas itu. Tanwin itu ya, nih. Kalau soalnya nggak ngerti nanya ya. Tanwin itu terdiri dari 3. Ada an, di atas ini patah 2 ya, an. Ada di bawah in di bunyinya. Ada juga domah 2. Ini un. Ada an, ada in, ada un ya. An, in, un. Ini tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu an. Terus? 3. Tanwin itu apa? Tanwin itu apa? An, in, un. Ya nggak apa-apa ya. Nanti Pak Ari jelaskan ini namanya patah 2. Ini garis 2 dulu deh ya. Garis 2 di atas, garis 2 di bawah. Ini garis tapi ada kepalanya kayak gini. Nih, sekarang Pak Ari tanya. Di sini ada tanwin nggak sayang? Nggak ada. Wah, yakin nggak ada? Ini apa? Ini apa? Ini ada. Ada. Tapi ada hukumnya nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada karena belum ketemu dengan huruf lain. Mungkin nanti kalau ketemu huruf lain nanti ada cerita lain. Nah, jadi pertanyaannya di sini ada tanwin nggak? Nggak ada. Pertanyaan kedua. Ini apa namanya, Soleh? Nun. Nun apa? Nun mati. Nah, Pak Ari tanya, ada nun mati nggak di sini? Ada. Ketemu apa? Nggak ketemu apa-apa. Nggak ketemu apa-apa. Piye toh, Bas? Itu Ketemu apa? Ketemu apa? Lihatnya dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Ya, nih, tahu. Setelah nun mati ketemu apa? Ya tahu. Ketemu apa? Ketemu U. Ketemu U. Kok ketemu U? Ini huruf apa, sayang? Hah? Ketemu apa? Alif. Belum. Nih, alif huruf idhar bukan? Nih. Iya. Iya, nih ketemu alif ya. Ketemu alif atau hamzah sama aja ya. Karena ini kita alif, padahal sebetulnya ini hamzah. Harusnya gitu nulisnya ya. Tapi ntar dibahas lagi. Gitu, ketemu alif. Tuh ya, ke sini lagi. Tenang aja soalnya ya. Orang itu, ini kan ujiannya diulang-ulang.
Nih, sekali lagi. Min ummatin. Hukumnya apa, Sol? Hukumnya izhar. Kenapa idhar? Karena setelah nun ada huruf izhar. Nun apa, Sol? Nun mati itu. Nun mati. Kalau nun hidup nggak ada hukum. Ingat-ingat ya. Jadi Iya. pertama ditanya apa, selalu pari gitu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya, selalu itu. Yang pertama. Yang kedua ditanya apa alasannya? Kenapa? Apa alasannya? Ya, jadi harus gitu. Nah sekarang pertanyaannya sekali lagi nomor 1. Min ummatin. Apa hukumnya? Hukumnya izhar. Kenapa? Karena setelah nun mati ada huruf izhar. Yaitu? Alif. Alif atau hamzah. Boleh. Kalau gini. Min ummatin hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Gitu ya langsung boleh ya. Karena nun mati ketemu alif atau hamzah ini. Boleh. Pinter Soleh nih. Soleh. Sol. Iya. Kan udah belajar. Yang ini apa nih hukumnya? Awas kalau nggak ngerti tak jitak loh. Apa? Ayo ngomong. Ngomong. Bukan. Ngomong. Oh ya, komadi. Jangan dikasih tahu sama mamanya. Ngomong. Halaman 13 yang kemarin. Hurufnya 2. Salsia. Gu. Guna. Lupa dia. Karena dia kebanyakan main game. Belum terpanggil jiwanya. Tapi suatu hari nanti dia belajar sendiri ya. Gak apa-apa Bu. Yang penting kan di situ ada rekamannya terus diulang-ulang. Ini guna sayang. Kenapa guna? Karena mimnya bertasdid. Itu nanti mama belajar sama saya tidak akan lupa. Ditanya terus. Jadi nanti kumulatif. Ini baru sendiri-sendiri. Misah-misah. Iyalah namanya orang kecil di Jepang hidup sendirian gitu ya, belajar di sekolahnya ada sih sekolah dia 29-nya sudah hafal, tapi kan kurang kalau ngaji di pesantren kan tiap hari tiap waktu ya. Tapi di sini akan seperti tiap hari kan ada rekamannya ya. Mudah-mudahan. Baik, min ummatin. Yang kedua ini hapus dulu ya. Nih, baca in huwa. In huwa. Hukumnya apa? Izhar. Kenapa? Karena setelah nun mati ada huruf izhar yaitu ha. Yakin ini huruf idhar? Yakin? Iya. Coba sebutin huruf idhar ada berapa? Ada 6. Coba apa? Akaho, agoha. Nih, ahaho, agoha. Ada kan ha nih? Iya. Gitu. Pak Hari saya masuk sering lupa. Nanti ada trik yang lain buat orang yang sering lupa, tapi pengen pinter tajwid ada triknya. Soleh, min ummatin in huwa. Coba baca. Min ummatin. Min Min ummatin. Terus? In huwa. Coba Soleh cerna. Tulisan dan bacaan sama nggak? Sama, itulah idhar. Jadi idhar itu ditulisnya begitu, dibacanya begitu. Maaf ya Mama ya, saya seperti marah. Saya nggak mau ngajarnya monoton ya. Saya seperti ini teknik gayanya gitu ya. Gitu. Jadi Mama jangan tersinggung. Anak saya diomel-omel sama Pak Ari kurang ajar ya. Jangan ya Mama ya. Saya nggak ngajarnya seperti ini. Yang kedua nih soal ya. Nun mati dan idhar bertemu dalam satu kalimat. Ini saya. Contoh. Baca. Yan aiku. Yan aiku. Hukumnya apa? Hukumnya idhar. Kenapa? Karena setelah nun mati ada huruf idhar. Yaitu. Ain. Ya, ini itu. Ain, ya. Ya. Jadi hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ain. Nanti sih nggak usah bertele-tele. Nanti kalau udah banyak semua mah ya. Ini sedikit. Yan aiku. Ditulis dengan bacaan sama enggak, idhar? Tulisan dan bacaan dibaca? Sama. Ya. Sama. Orang Jepang mah ngomong sama juga susah. Saya ngetawain dia. Padahal saya juga kalau diajakin ngomong Jawa, ngomong Jepang nggak bisa. Kemarin apa? Pak Ari ganteng, apa bahasa Jepangnya? Ganteng apa?
Kakui. 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 Nih baca. Yan hauna. Baca. Yanhauna. Hukumnya. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena setelah nun mati ada huruf idhar. Yaitu. Ha. Ha. Ini ya. Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ha. Kemudian baca ini. Yan auna. Baca. Yan'auna. Hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena setelah apa tuh nun mati ada huruf idhar yaitu a. Hamzah ya. A. Hamzah Ya, ini. Hamzah. Hamzah atau alif sama ya. Podebay itu juga. Oh podebay Ya. dia ngerti nggak podebay? Sama aja ya. Ya. Sama aja. Kemudian. Fasayun gilduna. Baca. Fasayun giluna. Hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena setelah nun mati ada huruf idhar. Yaitu. Go. Go atau gin ya. Ya. Ini go ini kan gitu. Gin. Ada titiknya di sini. Go. Kalau udah dalam kalimat nanti soalnya diajarin nulis kalau belum bisa nulis ya. Ini ain kalau pakai titik jadi gin. Kemudian yang bawah baca. Wal munkhoniqatu. Wal munkhoniqatu. Hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena setelah nun mati ada huruf idhar. Opo. Kho. Gitu ya. Ini yang gini aja susah. Tanya mamanya. Mamanya Soleh. Belum ngerti, baru sekarang ngerti. Oh iya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar Soleh yang belajar. Tapi yang lainnya juga insya Allah. Kemudian nih ke bawah lagi. Tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam. Yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Tak ada tanwin yang bertemu dengan huruf idhar di satu kalimat. Ya iyalah. Ya nih. Nah, Soleh. Baca. Ya, saya gedein dulu. Min. Ya, baca. Min Ummatin ajalaha. Min ummatin ajalaha. Jadi sambil belajar tajwid, belajar baca juga. Min ummatin. Ini gunah yang kemarin belajar ya. Ini mimnya bertasydid. Min ummatin ajalaha. Ulang lagi, baca. Min ummatin ajalaha. Ada nun mati nggak sayang? Ada. Ketemu apa? Ketemu a. Nih, hukumnya apa? Idhar. Idhar. Ada apa lagi? Ada tanwin nggak sayang? Ada. Ketemu apa? Ketemu a. Nih, gini doang. Maksudnya gini doang. Huruf mah nggak ngaruh. Hurufnya mah, nggak ngaruh, ngerti nggak dia? Huruf itu nggak berpengaruh. Hurufnya mah apa saja. Yang harus dilihat itu ada nun mati nggak pertama, ya. Kalau nun mati ada, ketemu apa? Yang kedua, ada tanwin nggak? Tanwin itu bisa an, bisa in, bisa un. Ini yang pentingnya. Hurufnya mah apa aja. Nih, ada tanwin, ketemu alif, ini idhar. Ya, min ummatin ajalaha. Jadi min ummatin ajalah. Yang pertama ini ya, nun mati ketemu alif, ini idhar. Yang kedua ini. Hukumnya apa tadi? Idhar. Idhar juga. Kenapa idhar di sini? Karena setelah tanwin ada huruf idhar. Yaitu A. Boleh kamu kalau bingung tanwin aja ngomong tanwin. Tapi yang spesifikasi, yang spesial ngomongnya ini kasroh tain, kasroh 2. Ini patah tain, ini domah tain, nanti Pak Ari tulisan ya. Patah tain, kasroh tain, domah tainnya biar ini. Atau patah 2, kasroh 2, domah 2 ya. Kemudian Soleh, yang ini baca yang bawahnya, yang ini sayang. Yang berikutnya. Jurufin harin. Gak ada yang panjang. Jurufin harin. Jurufin harin. Pak Ari tanya, ada nun matinya nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada nun mati, ada tanwin nggak? Ada.
Apa tanwinnya? Ini apa? Yang di bawah tuh apa tuh? Fathah. Apa tuh? Bukan fathah. Fathah mah di atas. Apa tuh? Kasroh? Kasroh tain. Kasroh tain. Ya nggak apa-apa, tanwin dulu ya. Nanti fathah tain, kasroh tain nanti dalam pertemuan berikutnya di ini. Nih, tanwinnya ketemu apa sayang? Tanwinnya ketemu ha. Hukumnya Hukumnya apa? idhar. Idhar. Kenapa idhar? Kenapa dibaca jelas? Karena Karena setelah tanwin ada ketemu huruf idhar. yaitu Ha. H, boleh. Nggak usah bertele-tele, jawabnya gini aja. Kenapa idhar? Karena tanwin ketemu H. Kan Pak Hari udah tahu itu H itu huruf idhar. Ya enggak? Iya. Ya, cukup aja langsung. Kenapa idhar? Karena tanwin ketemu H gitu. Tapi boleh sih yang kayak tadi. Karena tanwin bertemu salah satu huruf idhar itu H. Boleh ya. Tapi langsung aja, jadi kelamaan yang nunggunya. Nih, baca. Goniyun. Koniyun anil alamin. Goniyun anil alamin. Jadi kamu mau ngajarin tajwid di kelas itu bacanya harus benar dulu. Jangan ngerti Ya. hukumnya, bacanya nggak benar. Diulang-ulang nanti ya. Ya. Goniyun anil alamin. Ada nun matinya nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Adanya apa dong? Apa tuh ini? Yang Apa di toh? atas itu. Apa? Yang di atas itu. Ya, itu. Doma? Dumatain. Atau Fathah tan? tain. Patah tain mah bukan. Atau Tanwin. tanwin. Itu aja ya. Tanwin dulu bilang nggak apa-apa. Nanti spesifikasi spesial satu-satu nanti belakangan. Tanwin aja boleh ya. Domatain. Ketemu apa domatainnya? Ketemu A. Ain ya. Ketemu ain. Ya. Ini ain kayak gini. Karena domatain ketemu ain, makanya hukumnya harus dibaca. Idhar. Idhar itu dibaca. Idhar itu dibaca. Dibaca. N-nya jelas. Jelas bunyi N-nya. Goniyun. Tuh. Atau juga bisa dikatakan yang namanya idhar itu tulisan dan bacaan dibaca Jelas. sama. Ya jelas dibaca sama. Maksudnya tulisannya kan goniyun. Bacaannya juga goniyun gitu. Itu idhar. Kemudian yang ini sayang baca li'ahadin indahu. Lihadin indahu. Li'ahadin. Li'ahadin indahu. Ada nun mati nggak sayang? Gak ada. Ada, ini apa? Ada. Ini nun matinya ketemu dal. Hukumnya apa? Belum dipelajari. Ini ikhfa nanti ya. Nih nanti ceritanya. Karena kita fokus ke nun mati atau tanwin yang ketemu huruf idhar ya. Nun matinya ada tapi ini hukum ikhfa ya. Nah, sekarang ada tanwin nggak? Iya, ada. Ketemu apa tanwinnya? Ketemu A. Hukumnya apa? Hukumnya idhar. Idhar itu apa sih? Dibacanya gimana sih? Dibacanya jelas. Coba baca. Li'ahadin. Li'ahadin Indahu. li'ahadin Indahu. Nanti ikhfanya ya. Nanti kan belum ke sana ya. Ya. Ini tuh. Nih. Alimun hakim. Baca. Alimun hakim. Ada nun mati nggak sayang di sini? Gak ada. Nggak ada. Ada tanwin nggak? Ada. Tanwinnya ketemu apa? Ha. Nah, pinter. Karena tanwin ketemu H, maka harus dibaca Idhar. idhar. Gimana bacanya? Baca. Alimun hakim. Gitu. Jadi N-nya harus jelas di sini. Alimun hakim. Tapi nggak boleh disentak. Latihannya disentak. Alimun hakim. Tulisan dan bacaan dibaca sama. Bacanya ini ya. Azizun Ghafur. Coba. Azizun Ghafur. Ada nun mati nggak di sini? Nggak ada. Adanya apa? Tanwin. Tanwin. Ketemu apa tanwin ini?
Ro. Ri. Go. Ro. Go itu ain yang ada titiknya. Kalau Iya. tanwin ketemu ro, maka harus dibaca. Bukan. Idhar. Dibaca jelas. Jelas itu dibaca Idhar. idhar. Azizun ghafur. Kemudian yang ini maghfiratun khair. Baca. Maghfiratun khair. Ada nun mati di sini? Gak ada. Enggak ada. Adanya apa? Tanwin. Tanwinnya bertemu apa? Tanwinnya Ja. dimatain. Masa ja ini? Kho. Kho. Maghfiratun khair. Jadi kalau ditanya maghfiratun khair hukumnya apa? Bukan. Idhar. Kenapa idhar? Karena setelah tanwin ada huruf idhar yaitu kho. Boleh. Kalau langsung, kenapa idhar? Karena tanwin ketemu kho, langsung aja gitu. Ya. Ya, langsung boleh. Tapi seperti itu tadi juga boleh ya. Kemudian ini, zarrotin khairo. Baca. Zarratin khaira. Ada nun mati enggak sayang? Gak ada. Adanya apa? Tanwin. Tanwin. Nih tanwin. Tanwinnya ketemu apa? Kho. Kho. Jadi zarrotin khairo hukumnya apa? Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena setelah tanwin ada huruf idhar yaitu kho. Iya boleh. Kan Pak Ari jelasin tadi. Kenapa idhar? Oh, Langsung aja iya. ke sini. Karena tanwin ketemu kho. Boleh lah dua-duanya ya. Nih keterangannya di bawah nih. Keterangan. Cara membaca idhar pada nun mati atau tanwin ini. Cukuplah dibaca terang bunyi N. Tidak usah ditekan atau disentakkan. Jadi nggak usah. Zarrotin khairo. Maghfiratun. Nggak usah. Tapi untuk latihan mah boleh. Karena kadang-kadang di sini suka lupa orang. Alimun hakim. Nggak usah disentak. Nggak usah ditekan. Tapi untuk pelatihan awal boleh. Tapi harus diingatin lagi setelah pinter nggak boleh lagi. Itu dulu sore ya. Udah jam 6 di sana ya. Oke, Ya. terima kasih. Itu baru huruf hukum idhar. Nanti kamu kalau malam ada idgomnya boleh ya. Satu lagi ya idgom nanti malam ya. Bonusnya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.